Semuanya, Shalom. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, sama-sama kita mau tutup mata sebentar, kita mau tutup lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sampai dengan hari ini. Tuhan, Engkau kasih kesempatan buat kami bisa berkumpul hari ini, di jam istirahat ini Tuhan, untuk sama-sama memuji menyembah nama-Mu. Biar apapun yang kamu lakukan hari ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah nama-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan nama-Mu selalu dimuliakan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi setiap kita yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Ya teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini sama-sama dari tempat ini, biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Sama-sama kita mau bilang serukan namanya, biar nama Tuhan dimuliakan terus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Come on. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita mau katakan dari awal lagi. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu aku mau sedikit cerita tentang bukan struggle sih, cuman kayak mungkin ada opportunity dan beberapa hal baru dalam pekerjaan dan kehidupan. Beberapa hal memang Tuhan kasih kepercayaan lebih dan juga dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan Tuhan juga kasih ada something yang kok yang nggak berjalan sesuai dengan rencana lah. Banyak hal-hal yang udah direncanakan A, B, C, D. Biasalah kita manusia selalu merencanakan sesuatu kan. Kita selalu kayak ngerasa, oh ya ini seharusnya kayak gini, sini, sini, sini. Tapi ternyata kayak, Tuhan no, habis ini lu harusnya ke sebelah kanan gitu. And thing happened. Dan setiap malam tuh kayak resah, gelisah, terus kayak enggak tenang, overthinking.
Dan di satu momen lagi baca Alkitab biasa, tiba-tiba kayak ngerasa kayak lagi zoom out aja, kayak zone out gitu. Terus kayak kosong, tenang, bener-bener tenang. Yang cuman kayak berasa, terus diingatkan Tuhan dengan Mazmur 23. Mazmur 23, gini bunyinya. Tuhan cuma ingetin satu ayat ini doang. Waktu itu Tuhan bilang, ini dari Mazmur Daud, Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Pada saat itu ketika pikiran itu datang, ketika kayak suara itu datang, gue cuman kayak, kok berasa kayak tenang, nggak ada pikiran sama sekali, cuma tenang, cuman kayak pengen diem dalam hadirat Tuhan doang. Kayak cuman diem aja, cuman ngerasain hadirat Tuhan, nggak ngomong, not even kayak nggak ngomong sama sekali, cuma diem, kayak cuma berasa kayak God is in control. Kadang-kadang ketika kita berusaha untuk kontrol satu masalah, Tuhan bilang nggak bisa, lu cuma cukup lakukan bagian lu aja. Jangan lu pusingin tentang bagian-bagian yang itu haknya Tuhan, itu prerogatifnya Tuhan. Jangan kita mau menjadi Tuhan untuk ngelakuin itu, nggak bisa. Yang kita lakukan adalah ketika kita sudah melakukan bagian kita dengan baik, kita put a step back, kita diam, kita tenang, kita kasih Tuhan waktu untuk Tuhan ngomong, yuk mau apa dalam kehidupan kita. Kita harus gimana nih Tuhan? Haleluya Yesus. Bapa kau mengerti seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita katakan sekali lagi dari awal. Rasa. Bapa kau mengerti seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan sekali lagi. Mengalir kuasa Tuhan dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Katakan ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan ku kan tenang, Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami biarlah kiranya perkenanan Tuhan turun atas kami melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami percaya melalui pujian dan penyembahan kami, Tuhan yang memulihkan setiap hati kami yang terluka dan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, dan Tuhan yang mengubahkan hidup kami menjadi baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah roh Tuhan yang bekerja menguatkan kami, memampukan kami untuk berjalan tetap bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Ya, terima kasih. Silakan saudara untuk duduk. Sebelum kita, Pak Pendeta minta izin sebentar Pak, kami untuk present kegiatan retret sebentar. Saya persilakan mungkin, oh ya, Atalia untuk present ya. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Mau mengumumkan sebelum kita memulai khotbah, kalau di tanggal 5 sampai 6 Agustus 2023 akan diadakan retret bersama di tempatnya nanti di Puncak. Mungkin belum ada di sini ya. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik dan mau mendaftar, silahkan di foto QR code-nya dan bisa WhatsApp di nomor 088880089999. Temanya Abide in Me dan ayatnya dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kami tunggu kehadirannya dan pendaftarannya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan, kabarkan kami aja. Terima kasih. Silakan. Oke, shalom semua teman-teman. Thank you buat kehormatan. Selalu senang bisa berbagi di sini. Basically aku berbagi dan belakangan aku
apa ya tadi seperti yang disaksikan ya oleh worship leader, kita rindu merasakan itu, maksudnya mengalami Tuhan ya, maksudnya nggak ada yang salah dari mempelajari Tuhan, berteologi gitu ya, ilmu yang pelajari tentang Tuhan, bahasanya seperti itu, teologi. Tapi ada yang lebih dari itu. Aku percaya Tuhan juga rindu kita bisa mengalami Dia, walaupun kita nggak bisa ngelihat Dia, bukan berarti kita nggak bisa ngerasain itu tadi. Cerita tentang ketenangan yang berasal dari menyadari bahwa Tuhanlah gembalaku dan Dia yang melindungi kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang mencukupkan apapun yang kita perlukan seperti gembala untuk para domba-dombanya, begitupun kita. Makanya ketika mengingat ayat itu ada ketenangan dalam diri kita karena sebagai sebuah pengingat bahwa Tuhan berjanji untuk menuntun kita karena Dia gembala yang baik. Dan aku bagiin tentang pesan Tuhan ini judulnya Fullness of God, kepenuhan kealahan, sesuatu yang terdengar terlalu karismatik atau terlalu ngawang-ngawang, orang bingung maksudnya apaan sih. Tapi pernah dengar pasti, Fullness of God. Pasti pernah dengar. Kita akan baca ayatnya di Efesus 3. Efesus 3 mulai ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Pada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menulis seperti ini, aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, dia sujud berarti ini satu postur untuk berdoa. Dia bersyukur kepada Tuhan yang darinya, ya kita ini semua ciptaan Tuhan, basically dia ngomong kayak gitu. Dia bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh Tuhan yang ada di dalam batinmu. Jadi dia berdoa buat orang-orang, buat khususnya jemaat di Efesus. Ya, dan juga tentunya buat Anda dan saya yang membaca surat ini. Ya, dia berdoa biar Tuhan menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam batin kita. Ayat 17 bilang gini, sehingga oleh imanmu, ya karena kepercayaan kita kepada Tuhan, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kasih jadi kayak fondasi dari semua yang kita bangun dalam kehidupan kita. Ya, kasih siapa? Kasihnya Tuhan, bukan kasihnya kita. Atau kasih dari orang lain lebih parah lagi, sesuatu yang bisa ada dan nggak ada. Ya, sesuatu yang angot-angotan, bahasa rohnya tuh seperti itu. Tapi ini enggak, semuanya kita bangun di atas kasihnya Kristus. Ya. 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, bersama-sama dengan semua orang percaya, jadi di seluruh dunia saat ini dan juga yang sudah berpulang, ya, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi dia berdoa sehingga oleh iman kita, ya, kita dapat memahami, ya, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus yang dimana kita sekali lagi membangun seluruh hidup kita di atasnya. Ayat 19, dan dapat apa? Bukan hanya memahami tapi juga mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, walaupun memang terlalu dalam seperti yang tadi dijelasin, ya, terlalu lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus. Tapi Rasul Paulus berdoa biar oleh iman kita bisa mengenal, memahami dan juga mengenal, bukan cuma banyak tahu tapi juga sungguh mengenal, karena tahu dan kenal dua makhluk yang berbeda. Bedanya di mana, Pak Pendeta? Ya, gini, saudara, kita bisa ngefans sama satu orang dan kita tahu banyak tentang dia. Tapi kalau kenal itu berbeda. Ya, kenal biasanya dia juga tahu siapa kita. Kenal melibatkan hubungan. Ya, tanpa hubungan kita nggak bisa sungguh-sungguh mengenal, cuman banyak tahu. Makanya saya selalu percaya teologi itu nggak cukup. Kita nggak bisa cukup hanya banyak tahu tentang Tuhan, tapi harus punya hubungan yang benar sama Tuhan sehingga bisa mengenal. Ya, aku berdoa. Nah, ini kata-kata ini muncul nih, supaya kamu dipenuhi di dalam, this is it, seluruh kepenuhan Allah. Fullness of God. Aku pakai terjemahan sederhana Indonesia, ditulis kayak gini untuk menjelaskan apa maksudnya. Kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah.
Ya, ditulis kayak gini. Ajarlah kami mengerti kasih itu. Oke. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan untuk bantu kita untuk memahami dan mengenal kasih itu. Ya, ajar kami untuk mengerti kasih itu supaya, ini tujuannya, kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu bersama dengan kami. That's what the fullness of God means. Kita bisa bukan hanya tahu banyak tentang Dia atau bahkan kenal, tapi juga merasakan Dia ada bersama dengan kita. Ya, bahasa kerennya mengalami Tuhan. And I just know so much about God, atau berteologi, atau bahkan yang lebih jauh dari itu, kita mengalami Tuhan sendiri, experience Him. Ya, supaya kami selalu menikmati kehadiran dan kuasa-Mu bersama dengan kami. Lagu tadi makanya sebelum firman Tuhan. Ya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ya, apa kekal mulia Kau hadir di sini. Bisa ngerasain kehadiran Tuhan. Ya, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Jadi baca Alkitab sebagai sebuah pengingat bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dia berjanji sama Yosua, I will never leave nor forsake you. Saya tidak akan meninggalkan atau melupakan kamu. Ya, dan sebelum naik ke sorga, Yesus juga ngomong hal yang sama. Ya, I will be with you till the end of time. Saya akan beserta dengan kamu sampai kesudahan zaman. You will never walk alone. Walaupun baru kalah Liverpool, ya kan? Itu bukan tentang Liverpool. Ini kenyataannya. Dan firman Tuhan ngingetin kita itu. Sehingga apa, kita bukan hanya tahu, bukan hanya menghibur diri dengan pengetahuan itu, tapi apa sungguh-sungguh bisa ngerasain hadirat Tuhan. Dan itu yang kita mau bahas hari ini, tentang the fullness of God, yang artinya menikmati kehadiran dan kuasa Dia bersama dengan kita. Ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Minggu ini ya, gereja akan merayakan, memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, kenyataan bahwa ketika Dia bilang aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, artinya apa? Saya naik ke sana, siapin tempat bagi kamu di sorga, tapi juga satu hal lagi, biar Roh Kudus bisa saya utus untuk tinggal di dalam kamu. Sehingga saya benar-benar bersama dengan kamu, kemanapun kamu pergi. Ya, menyertai itu kemanapun kita pergi, Dia ada bersama dengan kita. Dan ternyata kuasa itu bekerja di dalam Anda dan saya. Ternyata Tuhan gak cuma tinggal di sorga atau ninggalin kita balik ke sorga, tapi Dia tinggal di sini, di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, berbicara tentang mengalami Tuhan, ya, mengalami seluruh kepenuhan kealahan, bahasa Indonesia ribet, fullness of God. Ya, yang pertama, yang penting adalah kita harus memiliki pengenalan. Ini nggak bisa diakalin. Hosea 6 ayat 6. Atau ayat seremnya dulu deh, Hosea 4 ayat 6. Ya, Hosea 4 ayat 6. Saya baca yang sinisnya dulu, baru baca yang manisnya. Karena Alkitab harus dibaca semuanya, biar kita nggak cuma nyari yang enak-enaknya doang. Ya, kenyataan kerap kali juga bisa jadi nggak enak, tapi penting. Ya, untuk mengenal Dia secara keseluruhan, kita harus mengenal Dia secara penuh. Nggak bisa cuma ayat-ayat favorit kita doang. Ya, kalau nggak, kita nggak bisa sungguh-sungguh mengasihi Dia, karena nggak pernah tahu juga Dia sepenuhnya seperti apa. Ya, bukan cuma yang curve-nya aja, tapi juga edges-nya, kalau kata John Legend. Ya kan? Lagu apa tuh? All of Me. Love your curves and all your edges. Ada curves yang manis, yang enak, tapi ada juga sudut-sudut yang tajam. Dan ayat firman Tuhan harus dibaca menyeluruh, kalau nggak kita nggak percaya Tuhan, kita percaya Tuhan yang menurut pemikiran kita sendiri. Jadi ketika ada kenyataan diizinkan yang nggak enak, kita kaget. Gue pikir Tuhan begini, ternyata. Nah, makanya jangan dipikir-pikir menurut pendapat sendiri. Kenali Tuhan sungguh-sungguh. Ya, struggle, berjuang dengan ayat-ayat juga yang keras, ayat-ayat yang mengagetkan. Bagian dari mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 dikatakan apa? Umatku apa? Umat siapa? Umatnya Tuhan. Orang percaya. Oh iya, umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Ngeri ya? Pengenalan berarti penting apa enggak? Penting lah. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, sulit untuk percaya. Sulit untuk percaya. Nggak percaya, nggak akan mau menyembah, mengabdi, beribadah. Mana mau?
Ya, maka dimulai dari pengenalan, karena umat Tuhan bisa jadi binasa karena cuma banyak tahu tentang dia tapi nggak sungguh-sungguh mengenal dia. Makanya apapun yang diizinkan terjadi mungkin yang nggak enak bisa bikin kita pergi tinggalin Tuhan karena kita nggak sungguh-sungguh mengenal dia. Saudara, buat saya jauh lebih menyedihkan dengar berita bukan hamba Tuhan atau orang Kristen meninggal. Itu nggak sedih menurut saya karena itu mereka udah beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya. Di ayat firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi gini, duka cita kita rasakan karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, tapi sukacita kita rasakan ketika kita mencoba untuk bersuka cita bersama dengan dia, karena dia udah bersuka cita. Ya dong, menangislah dengan yang menangis, tertawalah dengan yang tertawa. Kalau dia udah bersuka cita, kenapa kita berduka cita? Bisa nggak kita kata-kata yang kita pakai, misalnya kayak teman kita dapat promosi kayak, man, happy for you ya, gitu. So happy for you, bisa nggak lu happy for him or her yang udah beristirahat? Bisa nggak? Hanya dengan demikian kita bisa nggak berlarut-larut dalam duka cita loh. Dia udah beristirahat, dia udah berbahagia. Ya. Yang lebih menyedihkan adalah ketika dengar ada orang Kristen yang tinggalin Yesus. Ya, itu yang paling menyedihkan. Ya, dan jujur orang yang bisa tinggalin Yesus pasti bukan orang yang pernah benar-benar mengalami Tuhan. Mengalami mujizat mungkin iya, tapi buat dia itu biasa. Mungkin lagi hoki aja kemarin, gitu. Orang yang menyadari siapa Yesus, mengenal dia sungguh-sungguh, nggak akan sebodoh itu untuk lepasin Yesus buat yang lain, nggak akan. Kenyataan bahwa dia lepasin Yesus, bahasanya murtad dia tinggalin Yesus adalah sebuah bukti dia nggak pernah sungguh-sungguh mengenal Yesus. He is our apa? Everything. Everything. Take me to your place where our hearts belongs. I will follow you. You're the reason that I breathe. I'll come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, I will never let you go. 'Cause you are my... Lagunya siapa? Salah, lagunya Webster Manhutu. Drummer Saint Loco yang bikin lagu itu. Lagu tentang Tuhan. Ya dia drummernya Glenn dulu. Pakai lagu itu buat asmara, tapi utamanya buat Tuhan. You are my I will never let you go. You are my everything. Kalau ada orang yang lepasin Yesus, berarti nggak menyadari bahwa Yesus adalah everything. Kalau Yesus everything, kita lepasin dia, we don't have anything. He's our everything, right? Makanya orang yang lepasin Yesus, berarti nggak pernah menyadari siapa Yesus. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal. Karena nggak kenal, makanya apa nggak sadar seberapa berharga sehingga bisa gampang dilepas. Ya kan? Kayak si siapa? Elmo, siapa namanya? Esau. Ya kan Esau kan merah dan berbulu, benar? Kayak Elmo. Dia ngelepas hak kesulungannya karena dia nggak tahu betapa berharganya itu. Pikir gue lapar dan di depannya ada sop Brennebon, ya kan? Babi lagi. Ya dong. Wah, nggak bener nih, kan gitu. Bagi dong, bilang gitu sama si penipu itu. Dia bilang apa? Enak aja bagi-bagi. Wani piro kata dia. Ya udah apa deh? Ya udah hak sulungan ya sok nggak apa-apa yang penting Brennebon kan gitu. Dia nggak tahu nggak menyadari betapa berharga yang sama persis. Orang yang nggak mengenal Tuhan kayak gitu. Makanya binasa karena dilepasin kepastian keselamatan sang juru selamat sang everything dilepasin karena nggak mengenal. Makanya apa? Yang terpenting ketika berbicara tentang fullness of God, mengalami Tuhan nomor satu adalah di Hosea 6 ayat 6. Kita loncat 2 pasal, ayatnya sama. Tuhan bilang gini, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Aku bacain pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tuhan bilang gini, aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku. Itu artinya. Ya, ini yang saya lebih suka. Lebih suka daripada. Ya, lebih suka berarti ada yang lebih disukai daripada ada sesuatu yang lain. Daripada apa? Kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku.
Jujur, dibanding pelayanan, Tuhan lebih suka kita untuk mengenal Dia dan mengasihi Dia selalu. At all times, kaya, miskin, sakit, sehat, susah, senang. Ya kan, bukan sesuatu yang kadang-kadang atau most of the time, sering kali. Dia maunya yang selalu. Gimana cara kita bisa selalu mengasihi Tuhan? Ya mengenal Tuhan, menyadari. Ya dia udah pasti yang paling baik. Walaupun ada hal yang gak enak diizinkan, pasti mendatangkan kebaikan, gak ada kecurigaan di hati kita. Di pikiran kita gak ada asumsi buruk tentang Tuhan karena Tuhan itu baik. Asumsikan yang baik tentang Tuhan karena asumsi itu udah pasti benar. Karena dia memang baik. Ya kalau Tuhan jahat terus yang baik siapa? Setan udah pasti jahat. Kita juga. Masa ya Tuhan jahat juga terus kita mau kemana? Ya. Bicara tentang pengenalan akan Tuhan yang membuat kita bisa mengasihi Dia selalu. Ini yang kita kenali tentang Tuhan dari apa yang kita baca di Alkitab. Oke, aku bikin review sedikit aja. Dari depan kita mengenal Dia sebagai pencipta. In the beginning God, pada mulanya Tuhan berfirman. Terus Dia menciptakan semua, termasuk menciptakan Anda dan saya. Kita kenal Dia sebagai Tuhan, Sang Pencipta. Berikutnya, di sepanjang perjalanan, nggak usah jauh deh, langsung di pasal 2 aja udah mulai berantakan semuanya. Yang ketika 2 manusia pertama yang Tuhan ciptain yang dianggap sebagai anaknya sendiri memutuskan untuk membangkang sama papahnya dan lebih percaya sama setan. Ya kan, mulai dari situ Bapak mesti mengusir anak-anaknya sendiri karena bahaya kalau mereka harus bisa makan pohon kehidupan nanti neraka. Neraka tuh kayak gitu, kita ngelawan Tuhan selamanya. Mesti diusir buat kebaikan mereka. Tapi apa, di sepanjang pengusiran, di sepanjang perjalanan Dia menuntun seperti Bapa menuntun anaknya sendiri. Kita mengenal Dia sebagai Bapa. Israel, umat pilihan Allah diperlambangkan sebagai itu. Tuhan kayak Bapa yang lindungin anaknya. Kalau dia macam-macam sama anaknya, Dia yang turun tangan. Kan gitu. Setiap kali perang, Dia bilang Israel tuh diem aja, Tuhan yang turun tangan. Yang gak ada yang macam-macam sama anak gua, kan gitu bahasanya seperti itu. Yang kita mengenal Dia di situ, dari pembacaan firman kita mengenal Dia sebagai Bapa. Ya. Dan berikutnya sampai kepada penyelamatan yang Kristus lakukan. Jadi tengah dari kitab bahkan lebih dari tengah, karena 66 perjanjian lama dan ya kan 66 totalnya semua, ya kan 27 pasal perjanjian baru cuman nggak terlalu banyak. Jadi kita mengenal Dia sebagai juru selamat ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, maka Yesus disebut anak Allah. Kenapa? Karena Tuhan menganggap kita sebagai anak-anaknya. Makanya kita yang mestinya disalib. Maka yang nyelamatin kita mesti anaknya. Kenapa? Biar apa ya, bahasa rohnya tuh biar cengli. Biar adil. Ya kan? Anak digantiin sama siapa? Sama anak. Anak yang berdosa yang mestinya mati, dihukum disalib, digantikan sama anak yang tidak berdosa. Makanya Yesus harus anak Allah. Ya, salah satu istilah yang membuat kita jadi berantem sama mayoritas di negara ini karena Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, sebuah pertanyaan teologi saya, Tuhan kenapa sih ngotot banget menyebut Yesus disebut anak Allah? Kenapa sih? Dan jawabannya sederhana. Kenapa? Karena lu anak gua. Ya. Penyelamat lu juga harus anak gua. The only begotten Son of God. Dan Dia sebagai juru selamat, kita mengenal Dia sebagai juru selamat. Dan belum sampai di sana, nggak selesai. Beberapa orang Kristen stay di sini. Padahal masih ada fullness of God. Ini baru setengah jalan. Juru selamat. Kalau Yesus cuma juru selamat, sorry, kita akan cuma ikut Dia cuma nyari selamat. Kalau udah selamat ya udah. Ya kan? Kalau ada undangan untuk masuk lebih dalam, untuk mengabdi, untuk pelayanan, untuk hidup buat Tuhan, nggak nyampe. Kenapa? Karena yang penting kan udah percaya, Pak. Penting kan udah selamat. Kenapa sih? Gak usah gitu-gitu amat lah, Pak. Nah, gitu kan? Ya kan? Kenapa? Karena cuma nyari selamat. Kalau Yesus cuma juru selamat doang yang lu cari. Pas udah dapat, langsung pergi. Kayak orang nyari ikut Tuhan cuma pengen sembuh. Kalau udah sembuh langsung pergi. Ikut Tuhan cuma pengen kaya, udah kaya langsung pergi, ikut datang ibadah cuma nyari jodoh kan gitu. Udah dapat jodoh langsung pergi. Tapi apa? Kalau kita mengenal Dia lebih lanjut, Dia bukan cuma juru selamat, tapi apa? Jadi sepanjang perjalanan para murid kita baca di Perjanjian Baru ketika ikut Yesus, mereka ini progresif, imannya bertumbuh. Pertama memandang Yesus cuma sebagai guru atau rabi. Tapi apa? Progres. Sampai di satu titik mereka memandang Yesus sebagai Tuhan, Lord, Master.
Ya kan? Habis dari rabi jadi tuan, ya. Tuan berarti pengabdiannya mereka berubah dari murid jadi hamba, servants. Ya, tapi lebih jauh lagi bahkan sampai jadi Tuhan. Jadi dia bukan cuma juru selamat tapi juga tuan dan apa raja. Kalau dia tuan dan raja bisa nggak kita cuma nyari selamat? Nggak masuk akal. Kalau dia tuan dan raja, kalau pengenalan kita udah sampai situ tentang dia, kita akan apa? Mengabdi. Mengabdi kepada dia sebagai atasan kita, majikan kita dan kita hambanya. Kita juga mengabdi sebagai bagian dari kerajaan. Bagian dari kerajaan kita mengabdi sama raja kita. Kita bukan cuma rakyat biasa, kita bahkan bisa dibilang seperti tentara kerajaannya, seperti itu. Ya. Jadi cuma nyari selamat aja nggak masuk akal. Kalau kita mengenal dia dengan benar, kita akan mengabdi kepadanya karena dia adalah tuan dan juga raja. Tapi lebih jauh lagi kalau kita mau masuk lebih dalam lagi. Ya seperti lagu itu bilang, lebih dalam lagi. Kan gitu. Ya gak? Kadang WL bilang apa? Lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi, diganti kata-katanya, bukan gitu. Maksudnya nyanyi lagi lebih dalam lagi kan gitu. Suka terlalu nurut sama WL kan gitu. Padahal bukan disuruh ganti lagu, maksudnya lebih sungguh lagi nyanyinya. Lebih sungguh lagi kata dia. Right? Kalau lebih dalam lagi kita masuk, walaupun dia udah sebagai tuan dan raja, ya tapi apa? Kalau kita masuk lebih dalam di Yohanes 15 ayat 15 bilang apa? Ini kan nanti rata-rata kan pakai Yohanes 15 tuh. Sayang aku nggak bisa isi karena jadwalnya udah Sabtu Minggu udah paling pertama di booking sama gereja-gereja gitu. Ya, Yohanes 15 ayat 15 bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Oke, dia tuan, dia raja, kita pasti hamba. Oke, tapi dia bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu apa? Right, beautiful. Kenapa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara pernah ngalamin ini? Pernah ngerasain ini? Dari sekian banyak orang yang begajulan hidupnya, yang engkau kenal, Tuhan taruh di hatimu belas kasih buat satu orang tertentu. Dan you will do anything to reach him or her. Gak tahu, kayak Tuhan taruh aja di hati lo. Loh kasihan banget nih orang, kayak gitu. Padahal banyak yang susah, banyak yang bermasalah, banyak yang begajulan, tapi dia taruh satu spesifik. Dan itu yang dibilang, dia menyebut kita sahabat karena dia kasih tahu apa yang Bapak rasa tentang orang itu. Yang membuat kita memakai segala cara ya, untuk bantuin orang ini. Untuk ceritain Yesus ke dia. Ya kan? Pernah rasain itu? Itu artinya ketika dia bisikin. Dia ceritain. Karena lu bukan lagi hamba. Hamba gak dikasih tahu. Tapi lu sahabat. Gue anggap lu sahabat gue. Makanya gue curhat sama lu. Setelah kalau kita baca Alkitab tentang para nabi itu yang terjadi. Para rasul itu yang terjadi. Mereka teman curhat nih Tuhan. Ada satu momen di mana Tuhan ngomong sama Musa, dia bilang gini, lu tahu nggak? Gue udah melakukan semua yang bisa gue lakukan buat mereka. Gue udah selamatin mereka, keluarin mereka dari perbudakan Mesir, gue belah laut. Oke, gue cukupkan mereka, gue lindungi dengan tiang awan dan tiang api. Siang-siang nggak mati kepanasan, malam-malam nggak mati kedinginan. Ya, saudara sekarang zamannya artificial intelligence. Ini kita bisa ketik gambar muncul. Kemarin ada yang posting tentang tiang awan dan tiang api. Kita ngeliatnya kayak, gila, serius lu. Oh ya, itu secara visual kelihatan. Saudara, kalau kita di situ, pasti kita akan pikir, gila nih orang-orang kok pada dablek banget ya. Gue kalau ngeliat begituan pasti gue kagum loh. Oh iya, nggak lihat hidup loh. Nggak lihat hidup loh, terus lu bisa nggak kagum sampai hari ini lu masih ada. Karena walaupun nggak kelihatan tuh tiang awan dan tiang api, Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita, provide, menyediakan buat kita, menuntun kita sampai hari ini. Kita bisa terbiasa. Kata siapa mereka nggak bisa terbiasa? Kalau kita bisa terbiasa. Benar gak? Sesuatu yang luar biasa. Jadi biasa kalau kita terbiasa. Makanya baca Alkitab terus biar nggak terbiasa, engkau akan dibuat kagum. Oh iya ya, diingetin terus. Kalau nggak mengenal Tuhan binasa karena terbiasa. Ya. Tuhan curhat sama Musa, apa yang belum gue bikin buat mereka? Kok mereka kayak gitu? Gampang banget nyembah
nyembah-nyembah yang lain. Gampang banget tinggalin gua. Gampang banget bersungut-sungut. Kurang apa? Gua kasih makan tiap hari. Roti dari langit. Satu waktu dibilang bosen roti terus. Burung dara. Dari langit. Udah mateng, tinggal makan. Sama roti. Lihat gak? Kurang apa? Kurang ajar, itu aja udah. Bener, coba kita juga gitu kok. Kurang apa Tuhan? Tuhan curhat sama Musa kayak gitu, sampai gue kurang apa sih? Kenapa? Sahabat. Berikutnya kalau kita baca terus firman Tuhan, kita mengenal dia sebagai bukan cuma sahabat, ya kan, karena dimulai dari persahabatan, lama-lama jadi seperti kekasih. Lover of my soul. Ada lagu-lagu yang bicara seperti itu. Ya kalau Anda pernah jatuh cinta, pasti Anda ngerti. Hubungan Anda sama Tuhan mestinya seperti apa. Ketika kita lagi jatuh cinta sama orang kan, waduh, aku mau makan, aku mau tidur. Ya kan? Benar gak? Mau ngapain aja keingetnya itu terus. Pernah gitu sama Tuhan? Makanya apa? Ada kata-kata itu. Kembalilah kepada cintamu yang mula-mula. Pas lu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan tuh kayak gitu. Lagi kerja aja pengen dengerin khotbah. Bener? Lagi di jalan gak denger lagu, gak denger radio, denger khotbah. Tapi itu dulu. Pas habis pulang retret, ya kan? Ya bertahan semingguan lah. Paling maksimal itu juga udah prestasi lah seminggu. Ya. Kalau yang punya dosa-dosa favorit yang mengikat ya 2 hari 3 hari lah bertobatnya, habis itu ya kumat lagi, nanti tunggu retret tahun depan kan gitu. Tobat kumat. Kumatnya lebih banyak dari tobatnya. Makanya firman Tuhan bilang, aku rindu engkau balik ke situ. Your first love. Karena Tuhan kekasih, it's true. Bahasa-bahasanya dipakai seperti itu, makanya di kitab kayak Song of Songs misalnya, Kidung Agung. Ada Hosea misalnya, Hosea kan kisah cinta, Tuhan. Oke, yang menebus kita, membeli kita tadi jual diri, oke, ditebus, dibeli, dijadikan miliknya, dijadikan kekasihnya, bahkan jadi istrinya, di tengah perjalanan, di tengah rumah tangga kita selingkuhin dia, kita jual diri lagi, gila gak tuh? Tapi apa ini Tuhan, dia datang dan dibeli lagi. Kayak Hosea. Kekasih. Ya dan lebih jauh lagi apa? Puncak dari semuanya kita akhir menyadari kalau kita mengenal dia dengan benar, kita menyadari bahwa dia apa segalanya. You are my everything, engkaulah segalanya. Gitu. Nyanyikan gitu. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Jadi yang itu yang kita pertahankan. Kalau yang lain diambil kita gak terlalu matters. Kenapa? Karena take the world but give me Jesus. Ada lagu lama bilang gitu. Ambil semuanya tapi give me Jesus. Ya, I will never let you go. You are my everything. Tapi gini, semua yang kita kenal tentang Tuhan biasanya baru kita alami, bukan cuman pelajari ketika kita biasanya mengalami pengalaman buruk. Misalnya contoh, Tuhan sebagai Bapa. Oke, kita belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan sebagai Bapa sampai Bapa kita dipanggil Tuhan. Atau Bapa kita pergi. Kan ada orang-orang yang gitu yang keluarganya berasal dari keluarga broken home, bapaknya pergi gitu aja. Baru bisa mengalami Tuhan sebagai Bapa karena nggak ada bapaknya. Tapi apakah harus gitu dulu? Apakah Bapa kita harus meninggal dulu untuk kita bisa mengalami Tuhan sebagai Bapa? Ya, misalnya contoh, Tuhan yang terakhir, yang paling puncak, Tuhan segalanya. Ya, mayoritas orang baru bisa percaya bahwa Tuhan segalanya ketika udah nggak punya apa-apa. Ya kan? Berapa pernah di titik itu nggak punya apa-apa, dan akhirnya menyadari kita punya Yesus. Semua datang dan pergi, cuman Yesus yang datang dan tinggal. Pas pandemi ngalamin itu, kehilangan banyak. Tapi Yesus masih ada di situ. Padahal kita udah tinggalin dia, kok dia masih ada sama kita? Right? Biasanya kita belajar dari pengalaman buruk. Mengalami Tuhan dari situ. Tapi apakah harus kayak gitu? Apakah nggak ada jalan lain Pak Pendeta untuk mengalami Tuhan? Oh ada. Ya ini yang kedua, yang terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir. Ya kan? Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Ini yang saya diyakinkan, saudara, untuk mengalami Tuhan, bukan cuma mengenal Tuhan. Oke, tahu banyak tentang Tuhan. Kita harus melakukan firman namanya.
Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Dimulai dengan kata-kata yang sinis dari Yesus, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ngapain lu manggil gua Tuhan kalau lu gak mau nurut? Bahasa gampang, ngapain lu manggil gua Tuhan kalau gua bukan Tuhan lo? Lu Tuhan atas diri lu sendiri. Orang yang gak mau nurut kan gitu. Dia Tuhan atas dirinya sendiri. Ya, mengapa kamu berseru kepadaku, panggil saya Tuhan, tapi kamu gak mau lakukan yang saya katakan? Gak mau taat. 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku, serta apa? Melakukannya, bukan cuma datang terus dengar, tapi juga melakukannya, bukan cuma datang terus dengar, cuma sekedar tahu. Tapi apa? Juga melakukannya. Aku akan menyamakan atau menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Diumpamakan seperti apa? Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, garisin kata-kata ini, orang itu menggali apa? Dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda seperti pandemi kemarin, ya rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, bukan bahan bangunannya, bukan jenis tipe rumahnya, tapi dasarnya yang berbeda. Kan gitu, dua macam dasar, bukan dua macam bangunan. Yang kelihatannya bisa Kristen, kelihatannya bisa ikut ibadah, kelihatannya bisa pelayanan, tapi pas pandemi baru kelihatan tuh. Bangun dasarnya di atas siapa? Kristus dan firman-Nya atau yang lain. Ya, artinya apa? Kekristenan yang dalam bukan kekristenan yang teologinya macam-macam, tapi apa? Yang teologinya bukan cuma diketahui, tapi dipraktekkan. Ya dong, kekristenan dalam adalah kekristenan yang taat karena cuks tahu, itu enggak cuks, cukup tahu, tidak cukup. Ya dong, bukan cuma datang dan mendengar, tapi juga melakukannya, itu yang dalam. Orang yang taat adalah orang yang menggali dalam-dalam. Dia bilang seperti itu. Ya. Dan ini, this is what I propose to all of us today. Kalau kita rindu mengalami Tuhan, taat. Seabsurd apapun itu perintahnya, coba taat dan alami Tuhan. Karena gini, firman Tuhan bukan hanya powerful ketika dipercaya doang, tapi kuasanya bisa dirasakan ketika kita taat. Ya. Aku akan tutup dengan ini. Contoh, 2 ketaatan yang sulit dalam kehidupan, yang praktikal aja ya. Pertama, perpuluhan. Susah. Kenapa? Karena melawan semua kecenderungan daging kita. Susah. Makanya ribet, diperdebatkan. Panjang lebar. Gak usah ribet sebenarnya. Ya, kenapa zaman dulu gak ada yang ribetin begitu, gak ada yang berdebat? Karena apa? Gak ada no debat. Emang itu sesuatu yang mereka udah lakukan. Ya, Yesus bilang apa? Matius 23 ayat 23. Harus dilakukan yang satu, perpuluhan, yang lain jangan diabaikan, kasih dan kesetiaan dan kepedulian. Ya, karena di era itu, para alim ulama, orang-orang yang ada cukup gesrek, dia bilang, apa kalau udah kasih perpuluhan, lu gak usah bantuin lagi bokap nyokap lu. Yang penting tanggung jawab lu sama Tuhan udah beres. Kan ngaco. Ya dong, bener gak? Ngasih persembahan di gereja bukan berarti kita gak perlu bantuin orang dong. Tapi yang penting kan gue udah beres sama Tuhan. Nah itu dia yang bikin lu tiang listrik, bukan salib. Ya kan? Salib kan apa? Ke atas sama ke samping, walaupun yang ke samping gak lebih panjang dari yang ke atas. Kenapa? Karena Tuhan itu yang utama, tapi yang gak kalah penting dengan itu, right? Di Matius 23 ayat 23 Yesus bilang yang satu harus dilakukan, perpuluhan. Kalau Yesus bilang harus, siapa yang bilang gak perlu? Saya akan ngedebatin siapa yang bilang gak perlu sampai Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena kalau Yesus bilang perlu, kalau Yesus bilang harus, ya kan? Coba dibuka Matius 23. Berapa mukanya mulai curiga sama saya? I know. Ini juga melawan daging saya. Saya juga pengennya kalau nggak perlu ngasih, nggak usah ngasih. Ya dong, iyalah pengennya nggak ngasih lah, kan kita pelit. Hemat kan manisnya dari pelit. Enggak, lebih tepatnya kita takut kurang kan, ya kan? Benar nggak? Matius 23 coba lihat deh, dimunculin deh. Mungkin curiga. Ini cuma 1 dari 2, ntar 1 lagi. Ini 2 hal penting dalam hidup, uang sama jodoh. 2 hal ini. Ini yang paling signifikan, ketaatan yang diperintahkan yang seringkali rasanya absurd. Yang pertama tentang perpuluhan, apa yang dibilang di situ? 2-3, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Ini tentang bayar perpuluhan. Lu munafik kenapa? Karena lu bayar perpuluhan, tapi apa? Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Apa yang satu? Lagi ngomongin apa nih?
Yang 1/10, bener nggak? Yesus bilang harus atau pilihan? Gini, kalau Yesus bilang harus, siapa lo bilang nggak perlu? Ayo, kita pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Karena ada yang bilang gitu, katanya Paulus nggak pernah ngebahas ini. Karena buat Paulus nggak ada masalah zaman itu ngasih perpuluhan. Emang kita? Nggak ada, biasa aja. Dari zaman Abraham juga kasih perpuluhan ke Melkisedek, nggak ada problem. Buat mereka perpuluhan nggak pernah jadi perdebatan. Yang menjadi perdebatan adalah apa? Abis itu perlu bantuin orang nggak kalau gue udah taat sama Tuhan. Dan ini yang Yesus kecam. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya kalau Yesus bilang harus, siapa kita bilang nggak perlu? Dan kita bilang kita pengikut Yesus. Serius lu, Yesus yang mana? Yesus bilang harus. Apapun yang Yesus bilang harus, artinya harus. Nggak enak kan? Yang kita takut. Tapi gini, berbicara tentang mengalami Tuhan, oke? Dalam spesifik area ini, teman-teman, this is what I experience, oke? Apa artinya? 100% kurang, 90% cukup. Karena kalau taat ngasih perpuluhan berarti tinggal 90% dong. Benar nggak? Biasanya orang nggak mau ngasih gara-gara takut kurang. Karena 100% aja kadang masih mesti nyari tambahan. Kadang mesti sempat kepikiran pinjol, ya kan? Benar nggak? Sempat kepikiran. Oke, minimal pay later lah. Ya dong, benar nggak? 100% loh. Makanya apa kita takut ngasih? Takut kurang. Makanya ayat dari Tuhan sendiri tentang perpuluhan apa di Maliaki? Dia bilang apa? Ujilah saya. Oke? Satu-satunya ayat di mana Tuhan menantang kita menguji ketuhanannya. Itu cuma di situ. Baca Alkitab yang lengkap. Pasti menyadari. Cuma di situ dia bilang, uji saya. Lu gak percaya gue Tuhan? Silakan buktikan bahwa saya Tuhan. Uji saya, kasih perpuluhan. Bukankah akan kubuka tingkap langit? Artinya apa? Percayalah, lu gak bakal kekurangan gara-gara ngasih perpuluhan. Itu maksud Tuhan Yesus. Itu maksud Tuhan ketika berfirman itu. Kita kan takut kurang selalu. Tapi gini, orang yang udah pernah ngalamin 90% cukup, 100% kurang, pasti gak akan memperdebatkan ini lagi. Makanya apa? Jangan diperdebatkan, ditaati. Kalau gak percaya, coba aja dulu. Benar gak? Mulai aja dulu, benar gak? Ya coba aja dulu. Ada satu gereja di Amerika, namanya Life Church. Alkitab yang kita pakai di handphone rata-rata pasti punyanya dia, namanya YouVersion. Ada yang pakai YouVersion selain saya? YouVersion, itu gereja mereka. Oke, platform aplikasi Alkitab terbesar di seluruh dunia, gratis, nggak bayar. Mereka bisa memberkati seluruh dunia loh, lewat pelayanan mereka. Mereka punya namanya gini, tentang perpuluhan, dia punya gini kan, dia percaya, gembalanya percaya bahwa Tuhan pasti bela firman-Nya. Mereka punya namanya 3-month tithing challenge. 3 bulan tantangan untuk kasih perpuluhan. Tantangannya gimana? Sederhana. Kalau gara-gara lu kasih perpuluhan, lu jadi kurang, kita balikin. 3 bulan tapi. Setia dulu 3 bulan. Dan sampai hari ini gak ada yang dibalikin. Kenapa? Karena Tuhan bela firman-Nya. Ya, kalau lu sebelum ngasih udah kurang, pas ngasih kurang, ya itu berarti kurang bisa bijak mengatur keuangan namanya. Ngerti kan? Bukan, jangan sampai bilang, oh gue kurang. Ya sebelumnya juga kurang kan? Ya itu bukan dong. Ya dong? Enggak, kalau lu kurang gara-gara ngasih perpuluhan. Dibalikin, nggak ada yang dibalikin sampai hari ini. Udah bertahun-tahun, kenapa? Tuhan bela firman-Nya. Ya sebagai orang yang udah ngalamin, 90% malah cukup, 100% malah kurang. Ngalamin sendiri. Apa artinya? Jehovah apa? Jireh. Jehovah Jireh. Apa? My, sebagai provider, ya kan? Provider, penyedia. Ya dong. Tapi kalau kita masih sekali lagi masih hesitate untuk taat, ya pantas gak pernah ngalamin, orang gak pernah taat juga. Itu satu. Yang berikutnya, yang kedua yang paling sulit adalah untuk masalah pasangan hidup. 2 Korintus 4 ayat 16, ayat yang dibenci sama orang semuanya yang lagi berhubungan sama yang gak Kristen, right? Emosi pasti ayatnya. Ya kan? Boleh gak sih pacaran sama yang bukan Kristen? Married sama yang bukan Kristen? Jawabannya apa? Enggak boleh, lu udah tahu tapi lu nggak suka jawabannya dan berharap ada pendeta lain yang gimana lah, ini sebenarnya nggak gini kok. Enggak. 2 Korintus 4:16 coba buka deh terakhir. Ini dua yang sering jadi utama, duit sama jodoh. Yang sebenarnya dibanding Yesus nggak terlalu matters. Ya perut sama di bawah perut, kemakmuran sama seks jodoh. Dua-duanya, kalau kita ingat Yudas matinya gantung diri, abis itu perutnya terburai isinya. Kenapa? Karena dua-duanya nggak penting. Kalau kita tinggalin Yesus, tapi sorry, kenyataannya orang tinggalin Yesus karena urusan perut sama di bawah perut. Karena 2 hal ini.
Ya berikutnya masalah jodoh. 2 Korintus 4:16 bilang apa? Oh salah. Salah ayat ya gue. 2 Korintus 6:14 itu maksudnya. 2 Korintus 6:14 bilang apa? Janganlah kamu menjadi, belum. Tunggu dulu dikit. Biar semuanya bisa lihat. 2 Korintus 6 ayat 14. Bukan 4 ayat 16. 6 ayat 14. Janganlah kau merupakan pasangan tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sama siapa? Percaya sama Yesus. Dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan, itu maksudnya. Ya, terus ayat 17 dibilang apa? Ya, itu kan 6 ayat 14, terus langsung 17 loncat. 17 bilang apa? Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan apa? Suruh putus. Right? Ini kan susah untuk taatnya. Suruh putus banget, Pak. Iya, siapa yang bilang? Tuh, firman siapa? Ayat 17. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman siapa? Bukan, jangan sewot sama gue. Mukanya jangan gitu sama saya. Bukan saya yang nulis. Ya kan? Ini ada kesempatan untuk mengalami Tuhan. Sampai detik ini, orang yang putusin, pacarnya yang bukan Kristen, nggak jadi married sama dia, belum pernah ada yang nyesel. Saya belum pernah ketemu orang yang nurut sama Tuhan dalam hal ini. Karena percaya, kalau emang yang gini aja Tuhan nggak izinkan, berarti Tuhan punya yang lebih baik. Berat, in love, lagi harmonis, nggak ada urusan apa-apa. Bye-bye aja. Udah lagi lihat-lihat rumah. Ih, mama saya kayak gini. Bayangin kalau dia jadi sama yang lain, bukan gue yang keluar. Untung dia nurut sama Tuhan. Ya. Wah, bayangin orang ini udah rela pindah agama. Mamanya udah ngizinin, mamanya tuh deket sama mama saya. Mamanya si cowok ini. Pacaran udah hampir 3 tahun. Lagi lihat-lihat rumah udah serius. Udah mau terima Yesus, tinggal married, udah lihat rumah. Mau tahu kenapa dia putusin? Karena gini, mama saya bisa dengar suara Tuhan langsung. Tapi ketika selalu dia nanya tentang pacarnya, yang baik dan sopan dan wah perfect lah dalam segala ini, kayaknya dilancarkan di semuanya. Setiap kali tuh mama nanya sama Tuhan, Tuhan diam. Sebagai orang yang selalu dengerin Tuhan berbicara, ketika Tuhan diam, dia tahu persis Tuhan gak suka. Gak perlu ada ayat keluar dari mulut Tuhan bilang gak, putus, tinggalin, gak perlu. Kenapa? Karena dia kenal, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi Tuhan diam aja, dia tahu ini pasti gak suka nih Tuhan. Diputusin loh, kasihan cowoknya. Kasihan. Gue salah apa Chris? Nama mama saya juga Chris. Kasihan cowoknya. Tapi apa? Nurut. Nih kalau nggak nurut, bukan saya yang lahir sekali lagi. Dia nggak jadian sama papa saya, almarhum. Ini kan, dia nggak keluar saya. 2 hal ini. Saudara rindu mengalami Tuhan? The fullness of God. Bukan cuma tahu banyak atau mengenal dia, tapi sungguh-sungguh mengalami dia. Taat. Dalam apapun, absurd apapun perintahnya, taat. Alami Tuhan dari situ. Sehingga kita nggak perlu ngalamin yang nggak enak dulu untuk bisa mengalami Tuhan. Pilih untuk taat, ada ruang untuk itu. Dan aku mau bagiin itu aja sih sederhana. Aku nggak tahu Tuhan lagi push kita dalam ketaatan yang seperti apa, dalam hal apa. Ini antara Anda dengan Tuhan. Kalau Anda rindu sungguh-sungguh mengalami Tuhan, bukan cuma tahu banyak tentang Dia, taat. Yuk berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu di sini. Kami bisa rasakan Engkau bukan karena kami gila-gila perasaan, tapi kami percaya bahkan ketika kami lagi ngerasain Tuhan, kenyataannya Tuhan ada di tengah kami. Kami tahu Engkau ada di sini karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami. Firman-Mu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau ada di sini. You are near and you are here. Makasih Tuhan udah gak tinggalin kami, gak biarin kami berjalan suka-suka kami sendiri, tapi Engkau menuntun kami sebagai gembala yang baik. Melindungi kami, menjaga kami, menginginkan yang terbaik buat kami. Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Ketika kami mendengar firman Tuhan, mampukan kami untuk taat. Melampaui semua kecenderungan daging kami untuk ngelawan. Kecenderungan pikiran kami untuk ragu, untuk takut, untuk fear of missing out. Takut, nanti kalau aku tinggalin dia, nanti siapa yang mau sama saya? Kalau saya kasih nanti nggak cukup lagi. Roh Kudus bantu kami. Izinkan kami. Bawa kami kepada seluruh kepenuhan kealahan.
experience the fullness of God. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Yuk kita berdiri. Kita angkat tangan kita dua. Tuhan, di akhir ibadah kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi itu ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. You've been too good to us, kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan, kami rindu jadi berkat dimanapun kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah kami, di rumah tangga kami, di keluarga kami. Di tempat kami tinggal berdomisili di lingkungan kami. Di tempat kami bekerja, berusaha, dan melayani. Dimanapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami. Mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri. Sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk jemput kita, bawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amin. God bless. Thank you.